juga nggak boleh jadi saksi kan itu, konfrontir juga nggak bisa. Tapi dari itu kan bisa aja karena dalih misalnya kalau suaminya itu kan nafkah. Tapi kan ini kalau nanti diduga ada aliran uang dari Helena Lim ini kan justru yang memang harus ditelusuri, dan bahasa saya Baik. kalau memang ada ya Mas diminta Boyamin, pertanggungjawaban gitu, Fitri. Ya. kami mohon maaf, saya potong dulu karena kita akan melihat secara langsung suasana terkini di Kejaksaan Agung. Perkembangan dari pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi setelah kemudian 10 jam diperiksa. Sandra Dewi pada pukul 18.32 akhirnya keluar dari Kejaksaan Agung, artinya pemeriksaan sudah selesai dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara status Sandra Dewi sendiri sampai saat ini dimintai keterangan sebagai saksi. Hari ini selain Kejagung memeriksa Sandra Dewi sebagai saksi, tadi juga tersangka Helena Lim juga dimintai keterangan ataupun diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi timah. Oke, Mas Boyamin tadi sempat juga mengatakan mengenai harta suami dan istri seperti itu dan aliran dana kaitannya. Jika kemudian ada perjanjian pranikah ini, apakah kemudian akan berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Ya, justru kalau ada pranikah itu kan kalau yang miliknya Sandra Dewi, milik Sandra Dewi hasil dari artis misalnya. Tapi kan kalau itu justru ada aliran uang dari Harvey Muiz yang di luar kewajaran, itu bisa jadi penada hasil pencucian uang, malah lebih bahaya lagi. Justru kalau tidak ada pisah harta bisa dikatakan itu sebagai konogini dan lain sebagainya. Jadi masih bisa perdebatan meskipun Edi Sadilia itu hanya 1 miliar saja jadi tersangka. Nah, yang menuntut Edi Sadilia ke pengadilan itu kan kejaksaan. Artinya kejaksaan sudah punya pengalaman, punya track record untuk memproses orang yang sekedar istri tapi yang dianggap berlebihan. Jadi ini minimal itu, Fitri. Tapi kalau ini nanti kalau dari Helena Lim itu ada beberapa yang lain, itu lebih bahaya. Ketiga, bisa jadi kemarin kan penyitaan harta itu mobil-mobil itu agak tersendat sampai 2 kali. Nah itu apakah Sandra Dewi juga diduga nanti terlibat menyembunyikan hasil itu ya lebih bahaya lagi, bisa malah dikenakan menghalangi penyidikan kalau toh tidak dikenakan melakukan korupsi atau menadah korupsi begitu, Fitri. Oke. Ya, artinya kita memang harus menunggu keterangan langsung dari Kejaksaan Agung yang rencananya akan melakukan konferensi pers di pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Mas Boyamin, mengenai penyitaan itu sendiri, kenapa kemudian hal ini sangat urgent segera dilakukan terhadap aset ataupun harta yang dimiliki oleh tersangka? Nanti kan Fitri, dihilangkan, disembunyikan kan potensi semakin lama kan semakin besar peluang untuk dihilangkan. Tapi kalau cepat-cepat disita kan cepat bisa diamankan. Karena untuk pengembalian kerugian negara. Yang satu pertanyaan kan misalnya tentang private jet, gitu, jet pribadi yang katanya hadiah ulang tahun. Bahwa kemudian dianulir alasannya itu hanya sewa dan lain sebagainya. Tapi uang sewa kan berarti diduga dari mana? Bisa aja dari hasil korupsi yang nilainya juga tidak kecil pasti sewa private jet itu. Jadi ini yang sangat kita tunggu sebenarnya, proses-proses ini dituntaskan oleh Kejaksaan Agung. Dan saya sudah berjanji pada teman-teman juga pada masyarakat kalau nanti tidak tuntas seperti RGS segala macam yang diduga lebih tinggi lagi tidak diproses, kan akan saya gugat pra peradilan untuk memastikan semua itu, Menteri. Oke, artinya untuk penerapan potensi penerapan TPPU dalam kasus ini kan kemudian apabila TPPU diterapkan kan harus diketahui korupsi kasus asalnya ataupun perkara awalnya. Artinya kalau melihat konstruksi perkara kali ini kasus awal ataupun perkara awalnya sudah bisa kemudian diikuti dengan TPPU, Mas Boyamin? Ya. Justru saya paling tidak setuju kalau TPPU itu dipisah atau diperiksa kemudian, harus bersamaan karena itu kan harus nempel sebenarnya kan gitu. Dan menurut saya itu sidang itu, proses persidangan itu kan harus cepat, murah dan sederhana. Justru dengan dipisah itu kan malah kasihan jaksanya yang nuntut atau penyidiknya yang nuntut nanti. Nah, dan juga pidananya itu kalau disidangkan lagi kan dia tidak mendapatkan keadilan dari sisi hukum acara. Menurut saya memang suatu kewajiban bahwa itu ditempelkan. Kalau korupsi itu kan uangnya nggak mungkin hanya kemudian orang yang melakukan korupsi benar loh ya, itu uangnya hanya ditaruh di rekening bank. Rasanya ya akan disembunyikan di mana, dicarikan saham di luar negeri segala macam. Jadi ini yang belum terlalu jauh
rata-rata kita masih dalam negeri, yang di luar negeri masih kurang. Jadi kita dorong terus penegak hukum kita untuk menempelkan pencucian uang sejak persamaan perkaranya. Toh artinya kan sudah diketahui bersamaan. Ngapain harus nunggu nanti terbukti misalnya begitu. Oke, baik Mas Boyamin, kita lihat dulu suasana terkini dari Kejaksaan Agung di mana pemeriksaan Sandra Dewi sudah dilakukan setelah 10 jam diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan tadi pada saat meninggalkan gedung Kejaksaan Agung, Sandra Dewi yang diperiksa sebagai saksi ini tidak memberikan keterangannya di depan awak media. Mas Boyamin, kembali pada kasus korupsi pengelolaan timah ini, apabila kita lihat kan saat ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan 21 tersangka. Ada 21 tersangka yang sudah ditetapkan dengan perannya masing-masing. Apakah menurut Anda Kejaksaan Agung sudah bisa melihat secara utuh konstruksi perkara ini, atau sebetulnya kasus ini bisa lebih dikembangkan lagi dengan potensi-potensi tersangka yang lain? Masih bisa dikembangkan ke yang lain, justru karena Kejaksaan Agung sekarang sudah mampu melihat konstruksinya. Ini kan ada dugaan permainan dari otoritas juga. Kemarin ada beberapa pejabat di daerah yang dijadikan tersangka juga. Itu artinya kan ini tanpa permainan atau dugaan kong kali kong kan tidak akan terjadi. Dan ini nanti bisa jadi ke pejabat di pusat juga gitu kalau pengembangannya, karena memang istilahnya bagaimana istilahnya sederhana itu kan kasus ini diringkas itu kan gampang. Diduga mencuri miliknya sendiri, bekerja sama dengan pihak luar, dan kemudian ditampung gitu loh. Satu alinea itu aja sebenarnya. Nah ini kan tidak mungkin pada posisi ini, karena apa? Timah ini kan tidak bisa dijual sendirian, harus lewat BUMN, dan BUMN ini kan harus ketahuan sebenarnya sumber barangnya dari mana, harus tegas. Dan itu kalau otoritas ini Kementerian SDM misalnya itu kuat untuk mengawasinya, nggak mungkin akan lolos juga, karena memang tata kelolanya sudah baik gitu. Jadi ada oknumnya, Fitri gitu. Oke, baik Mas Boyamin dan juga pemirsa, kita akan kembali bergabung ke gedung Kejaksaan Agung. Sudah ada rekan Andromeda Rizal di sana yang akan melaporkan perkembangan terkini. Andromeda, bagaimana kemudian hasil ataupun apakah sudah ada keterangan resmi mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Sandra Dewi sebagai saksi untuk hari ini? Ya, Fitri dan juga pemirsa, tadi sekitar 5 menit yang lalu Sandra Dewi ini keluar ke gedung dari gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan mobil minibus berwarna hitam. Ini merupakan mobil minibus yang diduga digunakan oleh Sandra Dewi pada pagi hari tadi. Ini masih sama. Kalau tadi kami melihat sendiri, berarti pemeriksaan terhadap Sandra Dewi ini berlangsung kurang lebih 10 jam lamanya. Namun saat keluar di gedung Kejaksaan Agung ini, Sandra Dewi tidak menyampaikan sedikit pun keterangannya terkait dengan pemeriksaan di hari ini. Tadi pun ketika kami mencoba untuk bertanya terkait dengan apa saja materi pemeriksaan di hari ini, apakah juga dengan sama dan lain sebagainya, memang ini tidak disampaikan. Hanya saja Sandra Dewi langsung kembali ke kediamannya, dan kalau kami melihat sendiri memang sejauh ini berarti sudah 2 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Sandra Dewi, yaitu pada 4 April 2024, kemudian di hari ini. Dan selain itu juga memang Fitri dan juga pemirsa, ada hal yang tak kalah cukup menarik juga bila kita melihat dari pemeriksaan di hari ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua kalau kita merujuk begitu kepada pemeriksaan yang pertama. Memang Dirdik Jampitsus Kuntadi memang menyampaikan bahwa pada pemeriksaan yang pertama ini adalah berkaitan dengan rekening-rekening yang diblokir. Kemudian juga dilanjutkan untuk menilah dan juga memilih mana saja aliran-aliran dana yang digunakan oleh sang suami, yaitu Harvey Mois, dan juga apakah ada keterkaitannya dengan kasus dari tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini kalau kita melihat sendiri memang hal yang lebih lanjut lagi, ini adanya potensi bahwa Sandra Dewi ini ditetapkan menjadi tersangka begitu. Memang tadi sejak pagi hari tadi hingga malam hari ini memang isu terkait dengan penetapan tersangka ini masih kian santer dibicarakan. Namun tadi ketika keluar ataupun kembali setelah pemeriksaan bahwa Sandra Dewi ini tidak mengenakan rompi tahanan, jadi sehingga saat ini sejauh ini Sandra Dewi masih ditetapkan sebagai seorang saksi. Tapi kalau kita melihat sendiri untuk merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau
ataupun juga undang-undang TPPU sendiri memang ada ditetapkan menjadi seorang tersangka. Ini terkait dengan statusnya ada keterlibatan secara aktif ataupun juga secara pasif begitu. Undang-undang TPPU ini memang menjelaskan misalnya saja di pasal 3 dan juga di pasal 4 yaitu terkait dengan keterlibatan secara aktif ataupun juga keterlibatan secara pasif, yaitu ada di pasal 5 ayat 1, dan Sandra Dewi pun memang berpotensi juga demikian dengan penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan sejauh ini memang Fitri dan juga pemirsa, kalau kita melihat sendiri ini baru Sandra Dewi saja begitu yang keluar di gedung Kejaksaan Agung, namun belum kepada Helena Lim. Helena Lim sendiri ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ini Helena Lim menjadi 21 tersangka yang sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung atas terkait dengan dugaan korupsi PT Timah yang pada periode 2015 hingga 2022. Dan Helena Lim sendiri memang tadi sekitar pukul 11:15 ini sudah tiba ke Kejaksaan Agung, dan secara tiba ini memang tidak menyampaikan informasi-informasi apa saja yang disampaikan, namun hingga sejauh ini Helena Lim masih berada di gedung Kejaksaan Agung. Fitri. Ya, Andromeda, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah dalam pemeriksaan tadi Sandra Dewi sebagai saksi dan juga Helena Lim sebagai tersangka ada upaya untuk mengkonfrontasi keterangan yang dimiliki oleh tersangka Helena Lim dengan Sandra Dewi? Ya, tentu saja memang apakah ada keterkaitan begitu antara tersangka Helena Lim kemudian juga dengan saksi Sandra Dewi, terutama berkaitan dengan sejumlah barang-barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kita ketahui sendiri memang ada 2 mobil mewah, baik itu Rolls Royce, kemudian juga Mini Cooper, kemudian juga sejumlah rekening yang sudah disita begitu atau dibukukan oleh pihak Kejaksaan Agung sendiri, dan juga aliran-aliran dana yang memang ini dilakukan oleh sang suami yaitu Harvey Moise. Memang hingga sejauh ini belum ada keterangan pasti begitu apakah memang ada konfrontasi ataupun juga keterangan-keterangan saksi baik itu dari Helena Lim, kemudian juga dari Harvey Moise ataupun juga dari Sandra Dewi berkaitan dengan keterangan-keterangan apa saja. Namun demikian yang dapat kami pastikan Fitri dan juga pemirsa di rumah bahwa sejauh ini memang akan ada aset-aset kembali yang disita oleh pihak Kejaksaan Agung, namun hingga sejauh ini belum dikabarkan lebih lanjut lagi apa saja aset-aset yang disita. Namun kita ketahui bersama memang ada sejumlah mobil mewah, kemudian juga buku tabungan dan lain sebagainya, dan ini masih akan terus didalami dan juga ditambah lagi dari keterangan-keterangan baik itu saksi-saksi yang ada. Dan sejauh ini yang kami ketahui memang sudah ada 170 sekian saksi yang diperiksa, kemudian juga sejumlah tersangka yaitu ada 21 tersangka yang sudah ditetapkan hingga malam hari ini.